Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi gerak lurus beraturan atau biasa disingkat GLB. Langsung saja kita mulai videonya. Di sini saya ditemani oleh beberapa rekan saya, dengan saya sendiri yaitu Yogi Rendra Maulana dengan NPM 004. Lalu rekan saya ada Lutfia Nurul Aini dengan NPM 38, ada Adelta Imelia dengan NPM 39, dan ada Aulia Al-Muslimah Nasution dengan NPM 65. Baik, langsung saja untuk kita masuk ke materinya. Sebelum itu, mari kita amati video berikut ini. Nah, dari video itu tadi, kira-kira apa sih yang dapat kita pelajari? Apa sih kira-kira yang terjadi di video tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, dari video yang udah kita amatin tadi, itu bisa kita ketahui bahwa lintasannya itu lurus, teman-teman. Nah, selanjutnya, dia juga kecepatannya ini tetap. Dari mana sih kita bisa tahu kecepatannya itu tetap atau enggak? Kecepatannya tetap atau enggak itu kita bisa tahu dari jarak yang ditempuh seiring dengan bertambahnya waktu. Ketika dia kecepatannya tetap, maka seiring dengan bertambahnya waktu yang sama, jarak yang ditempuh juga ini akan sama kelipatannya gitu. Misalnya gimana nih? Misalnya di sini pada waktu 0 sekon, dia itu jaraknya 0 juga. Nah, ketika waktunya itu 1 detik, dia jaraknya 10 meter. Ketika waktunya 2 detik, jaraknya 20 meter. Ketika waktunya 3 detik, jaraknya 30 meter. Berarti kan antara waktu per detiknya itu dia menempuh jarak 10 meter. Sama antara 1 detik ke 2 detik dan 2 detik ke 3 detik itu sama-sama 10 meter gitu ya teman-teman. Paham kan? Nah, setelah menonton video sebelumnya, kita jadi tahu nih ciri-ciri utama gerak lurus beraturan. Yang pertama itu ada lintasannya lurus, seperti contoh di samping. Ini semua lintasannya lurus. Yang kedua ada kecepatannya konstan. Yang ketiga percepatannya 0, A sama dengan 0. Yang keempat, jarak bertambah secara teratur. Bisa dilihat di sini bahwa setiap 1 detik jaraknya bertambah 10 meter. Nanti begitu selanjutnya bertambah 1 detik, 1 ke 2 detik, nanti bertambah jadi 20 meter. Jadi setelah kita mengamati video penjelasan sebelumnya dan kita sudah mengetahui ciri-ciri gerak lurus beraturan, kita di sini bisa mendefinisikan apa itu gerak lurus beraturan sebenarnya teman-teman. Jadi gerak lurus beraturan atau yang bisa disingkat GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan. Nah, artinya benda gerak lurus tanpa perubahan arah dan kecepatannya tetap, tidak bertambah maupun berkurang. Contohnya seperti kereta yang berjalan lurus di rel dengan kecepatan tetap. Dalam GLB, hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan dapat dituliskan dengan rumus V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Nah, rumus ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu yang ditempuh, maka jarak yang dilalui juga semakin besar selama kecepatannya tetap. Baik, di sini kita masuk ke penerapan rumus dari GLB. Di sini disajikan contoh soal yaitu sebuah mobil menempuh jarak 1200 meter dalam waktu 10 menit. Berapa kecepatan mobil tersebut dalam satuan meter per sekon? Nah, di sini kita dapat tulis dulu diketahui nih. Yang pertama ada ini jarak yaitu 1200 meter. Lalu ada waktu nih 10 menit. Nah, di sini karena masih dalam menit, kita ubah dulu ke satuan detik. 1 menit yaitu 60 detik. Berarti di sini ada 10 menit, kita kalikan dengan 1 menitnya yaitu 60 detik. Jadi sekitar ada 600 detik second. Nah, kita tahu dari
penjelasan rekan saya sebelumnya, yaitu rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jadi di sini kita tahu nih jaraknya yaitu 1200 meter dibagi dengan waktu tempuhnya yaitu 10 menit atau sekitar 600 detik. Nah, sehingga kita dapatkan kecepatan mobil tersebut yaitu 2 meter per second. Oke, begitu teman-teman. Sekarang mari kita lihat bagaimana grafik mengubah gerak lurus beraturan. Yang pertama itu ada grafik perpindahan terhadap waktu. Karena jarak selalu bertambah secara teratur setiap detik dengan kecepatan yang konstan, maka grafik percepatan terhadap waktu berbentuk garis lurus yang naik sebanding dengan waktu. Semakin lama waktu berjalan, jaraknya akan semakin besar dan kenaikannya selalu teratur. Seperti gambar ini, dia menunjukkan grafik perpindahan terhadap waktu yang dia grafiknya itu lurus tetapi ke atas. Yang selanjutnya itu grafik kecepatan terhadap waktu. Kecepatan terhadap waktu pada GLB tidak berubah-ubah. Grafiknya berupa garis lurus mendatar sejajar dengan sumbu waktu. Itu artinya sepanjang benda bergerak kecepatannya tetap sama. Seperti di gambar ini, grafiknya dia tetap lurus karena dia kecepatannya pada GLB itu tidak berubah-ubah. Jadi, dari kedua grafik ini bisa kita lihat dengan jelas bahwa ciri-ciri utama GLB adalah jarak, berubah teratur, dan kecepatannya konstan. Oke, kita masuk ke kesimpulan nih teman-teman. Jadi setelah beberapa penjelasan dari rekan-rekan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa gerak lurus beraturan atau GLB itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap dan percepatannya 0. Nah, jadi dalam GLB ini jarak yang ditempuh itu sebanding dengan waktu tempuhnya. Mungkin cukup sekian video dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.